Di sebuah planet yang dikenal sebagai Mother World, keturunan demi keturunan raja memerintah selama ribuan tahun, tetapi pada akhirnya nafsu, kerakusan, keserakahan terhadap kekuasaan seperti di desa Shinobi Wakanda Kagure menyebabkan mereka menghabiskan segala sesuatu yang berada di dunia mereka, sehingga para manusia yang nafsuan itu memutuskan mengirim pasukan mereka untuk memperluas kerajaan dengan menaklukkan planet yang berada di sekitar mereka. Namun pada suatu hari, raja dan ratu terbunuh oleh seseorang entah siapa. Yang jelas planet-planet yang ditaklukkan ingin menggunakan kesempatan itu untuk melakukan revolusi. Mengetahui hal itu, Senator Bavaria maju dan mendeklarasikan dirinya sebagai regent alias bupati. Lalu dia mengirimkan tentaranya yang paling brutali untuk melenyapkan para barudak revolusi tanpa ampun, hingga mereka sampai di planet bernama Veld, yaitu sebuah pemukiman kecil para petani yang tugas sehari-harinya menanam gandum. Dan mereka cengok ketika melihat kapal kekaisaran segede gaban muncul di langit mereka. Seorang yatim piatu bernama Korak sepertinya mengenali kapal itu dan dia segera berlari untuk menako lonceng yang memperingatkan warga desa. Lalu pemimpin bertubuh kekar dengan jenggot dikepang bernama Shinri mengumpulkan penduduk untuk mendiskusikan, kumaha ieu barudak, langkah apa yang harus kita ambil. Lalu seorang petani bernama Gunner berpendapat bahwa mereka harus menyambut para tentara dan menjual gandum yang telah mereka rawat seperti malika dengan harga 3 kali lipat. Tetapi Korak segera tidak setuju, karena kekaisaran kesini bukan untuk nego-negoan seperti jual beli di Pacebook, melainkan untuk mengambil semuanya lalu meninggalkan kehancuran kepada planet mereka. Dan di tengah papuket diskusi yang enggak beres-beres, anak kapal kekaisaran meluncur dan mendarat di dekat desa. Para tentara dengan dilaksamanai oleh Nobel lalu mulai turun dan segera mendekati Shinri untuk memeluknya. Setelah itu dia menjelaskan kepada Om Kepang bahwa dia sedang mencari pemberontak yang dikomandoi Blood X Brother. Namun mereka kekurangan stok kenyatuan alias makan, ngahuap lah kalau bahasa Sunda mah, yang mampu untuk memenuhi perut mereka dan membuat badan mereka memiliki pola bukan kunci HP, tapi ini tentang konsep gizi 4 sehat 5 sempurna. Namun Shinri berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa tanah mereka tandus dan hanya cukup menghasilkan makanan untuk penduduk saja. Nobel yang berpikir, wah ini si bewok ngabohong kan ini, tidak mempercayai dan menunjukkan bahwa semua orang terlihat sehat walafiat, bahkan garemuk tuh si ibu juga gemuk. Menyadari situasi mulai tidak enakan, Gunner memotong dan menjelaskan bahwa mereka memiliki stok bahan makanan untuk musim dingin dan dia bersedia ingin menjual sebagian kepada Nobel dengan harga bagus. Tetapi mengetahui hal itu, Nobel yang marah segera mengambil tongkatnya dan tanpa walacang cincong dia memukul babatok Shinri hingga maut alias mati. Tak luput juga dengan istrinya yang menyusulnya ke alam baka. When can I expect my harvest? Setelah perbuatan keji itu, Nobel mengumumkan bahwa dia akan kembali dalam 10 minggu untuk mengambil hasil panen dan tepaduli apakah para warga desa kebagian atau enggak. Dia pun segera pergi bersama kapal-kapalnya meninggalkan sebagian tentara yang dipimpin oleh seorang bernama Faunus untuk mengawasi para penduduk. Faunus lalu mengajak Markus untuk melenmak sebuah gubuk yang akan menjadi hunian mereka. Sementara satu tentara muda mengaktifkan robot bernama Jimmy yang dulunya pelayan dari raja. Namun ketika mengetahui bahwa dunungannya terbunuh, para robot segera meletakkan senjata mereka dan menolak untuk bertarung. Hingga kini mereka yang masih berfungsi membantu tugas ungkat-angkat seperti yang dilakukan Jimmy. Tetapi Markus yang melihatnya berniat menguji rumor tersebut dan menembak robot Jimmy yang segera mencium tanah tanpa melawan. He doesn't fight back. Bring me. Prajurit muda menghentikan Markus dan dia hampir terbunuh. Tetapi komandan segera mengudahin ketegangan itu dan mengirim mereka bekerja kembali. Dia juga memerintahkan Jimmy untuk membersihkan lumpur di sungai. Dan ketika dia sedang membasuh bebenguknya, Sam menghampirinya hingga membuat mereka kini cesan. Lalu Jimmy memberitahu Sam bahwa dia mengingatkannya dengan sang putri kaisar yang terbunuh bersama orang tuanya oleh pengkhianat. Mendengar hal itu, Sam mengatakan bahwa kini sang putri tinggal bersama dirinya sambil memakai
menempelkan mahkota bunga di atas kepalanya, hingga membuat robot itu mengaktifkan sesuatu yang berada di dalam dirinya. Sementara itu di balai kota, para penduduk sedang berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya, dan mereka mendapatkan kesimpulan bahwa mereka harus bekerja lebih ekstra keras. Dengan begitu panen mereka akan dianggap berharga oleh kekaisaran sehingga dia tidak akan membunuh mereka. Tetapi Korra yang merasa frustasi karena bila dia ngebacot di sana sampai ngebusa pun tidak akan ada yang mau mendengarkannya, memilih pergi dari sana. Dan ketika sedang mengemasi barang-barang, Hogan pun menghampirinya. When I found you in the wreckage of that ship, Dia adalah pria yang menemukan Korra ketika kapalnya jatuh di planet Veld 2 tahun lalu. Dan karena kini dia telah menjadi bagian dari planet ini, Korra harus bekerja sama dengan pemberontak untuk membantu warga desa. Tetapi Korra segera menolaknya dengan mengatakan bahwa, "Hei Yaki, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Yang ada kita dibantai semuanya." Dan malam pun cedem. Kita diperlihatkan kelakuan bedegul Markus dan teman-temannya yang menculik Sam untuk dijadikan bahan enak-enak bagi rekan-rekannya. Hingga teriakannya sampai ke telinga Korra, namun dia memilih untuk tidak ikut terlibat. Tentara muda dengan gagahnya hadir untuk membela Sam, tetapi gagahnya saja tidak cukup. Ternyata dia pun segera kalah setelah berhasil meninju beberapa orang. Faunus datang dan mengambil Sam karena dia berniat untuk mengicip-icip terlebih dahulu, tetapi Korra sambil membawa kapak di tangannya muncul dan membuat Faunus memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Yang awalnya Korra berpura-pura menyerah, tetapi tiba-tiba kita dikejutkan dengan aksi Korra yang ternyata dia mampu bertarung dan mengalahkan musuh tanpa banyak masalah berarti. Dia mampu mengalahkan setiap prajurit menggunakan senjata milik mereka. Dan dia juga melemparkan pasir untuk mengganggu penglihatan prajurit hingga Korra pun mampu menjatuhkan satu persatu para musuh menggunakan tembakan akuratnya plus colokan ngilunya. Seorang prajurit berniat menembaknya, tetapi tentara muda berhasil mengkoidinnya terlebih dahulu. Markus mencoba menyerang Korra yang dengan cepat menembak senjatanya lalu melompat untuk membunuh Markus menggunakan senjatanya, yang pada akhirnya Korra dan tentara muda bernama Aris dapat mengepung Faunus, tetapi dia menahan Sam di bawah todongan senjata hingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bersamaan dengan Jimmy yang muncul dan Faunus memerintahkannya untuk membunuh para pemberontak, tetapi saat robot itu mengambil senjata, dia malah menembak si Sagne sampai wafat dan langsung melarikan diri. What are you waiting for? I gave you an order. Kill this. Para warga pun tiba di gubuk dan melihat Korra membunuh satu prajurit yang masih hidup. Dan dia mengumumkan bahwa dia akan membantu penduduk untuk bertarung. Tetapi dia membutuhkan banyak pasukan untuk melakukannya. Karena saya ini bukan Wonder Woman, begitulah kira-kira dalam otak Korra. Gunner lalu berkicau bahwa dia pernah menjual panen gandum kepada beberapa orang pemberontak di masa lalu. Sehingga dia akan menuntun Korra untuk menemuinya. Dan sebelum pergi, Olga memberikan senjata khusus yang dia temukan di kapalnya. Korra dan Gunner pun kukudaan hingga malam hari dan mereka membuat perkemahan untuk beristirahat yang tentu karena tidak ada bahan obrolan atau perbincangan lah. Korra menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan kisahnya ketika dia berusia 9 tahun. Tentara kekaisaran yang dipimpin Belarus menyerang planet asalnya yang menyebabkan kehancuran dan kematian. Rakyat pun sempat melawan, tetapi itu hanya membuat Belarus semakin membrutali. Wow. Malam itu Korra berhasil mengambil senjata, tetapi sialnya dia ditemukan oleh Belarus yang terlihat mengejek Korra karena pada waktu itu dia masih kecil dan tidak mampu untuk membunuh seseorang. Sehingga Belarus pun membunuh dulu keluarganya sebelum akhirnya membawa Korra pergi ke Mother World dan dilatih menjadi bagian dari pasukan mereka. Di sana juga para Inohong memerintahkan tentara untuk memiliki harim alias kekasih supaya mereka mempunyai sesuatu yang dapat diperjuangkan. Tetapi selama perang Korra kehilangan kekasihnya itu yang membuat dirinya menjadi brutal dan berjuang sangat keras demi balas dendam. Sehingga pada usianya yang baru menginjak 18 tahun, Korra sudah dipercaya menjadi komandan dan selama bertahun-tahun melewati masa puber dengan perang-perang dan perang beradu cetiu-cetiuan tembak-tembakan, Korra sedikit menyadari bahwa dia hanya dijadikan pion dari cuci otak mereka yang telah membunuh keluarganya dan menghancurkan kota atas nama Mother World. For the king of distant worlds under the banner of a people who murdered my entire family. I'm only telling you this so you know who I am.
Keesokan harinya mereka tiba di kota dan mereka segera kesal ketika melihat kontaknya telah ditangkap oleh pemburu hadiah. Cora pun lantas menyimpulkan bahwa mereka harus menemukan Jenderal Titus yang legendaris terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka akan mencari para pemberontak dan kemudian mereka segera memasuki sebuah barnya barudak alien. Yang di sana satu alien mengira Gunner adalah budak sehingga dia berniat untuk membelinya dan kintil Gunner pun sempat dipegang oleh alien polontong itu. Namun Cora segera mengalahkannya dan menyuruhnya pergi dari sana. Alien itu pun melarikan diri keluar sementara Kai memperhatikan dari balik kerumunan saat Cora mengumumkan bahwa dia sedang mencari Titus kepada para makhluk-makhluk aneh dan satu alien yang menggunakan tubuh manusia untuk berbicara pun mempunyai informasi dan memberitahu Cora bahwa kini Titus sedang bertarung di Colosseum yang berada di planet Polox dan ini berarti mereka harus menaiki kapal untuk menuju ke sana bersama dengan alien Sagne tadi yang muncul membawa 3 CS-nya berniat untuk balas dendam sehingga baku adu pelor pun tak dapat terhindarkan. Sementara orang-orang yang berada di dalam bar melarikan diri, Cora sedang sibuk bertukar peluru dengan para pengawal yang melawannya. Tetapi mereka segera terbunuh satu persatu dan Gunner sempat mencoba melawan alien tetapi pukulannya itu tidak terasa apa-apa. Dan untungnya Cora berhasil menjatuhkan alien itu sebelum dia membunuh Gunner. Lalu Cora berbalik untuk membunuh pengawal terakhir dan alien itu mencoba menyerang dari belakang tetapi Kai memotong dengan menembakkan senjatanya tepat di kepala alien yang seketika meninggoy. Dia segera menghampiri mereka dan menawarkan kapalnya di charter seperti angkot untuk membawa mereka ke planet Polok dan bersedia menerima sedikit uang dari yang mereka tawarkan dan setelah lepas landas dia mengenal beberapa pejuang yang dapat membantu mereka sehingga mereka setuju untuk berhenti di planet lain terlebih dahulu dan terlihat Gunner yang sedikit terperangah kagum ketika melihat kapal terbang melintasi angkasa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sementara itu di kapal pada saat Nobel sedang rokokan sambil menghubungkan pipa langsung ke tubuhnya, seorang prajurit datang untuk memberitahu dia bahwa pemburu hadiah telah menangkap seorang informan sehingga Nobel memerintahkannya untuk membawa pria itu ke hadapannya dan dia lantas kembali lagi kepada kadedeh tentakelnya. Beberapa waktu kemudian kelompok Cora sampai ke planet New Wodi untuk menemui seorang peternak Hickman yang mempunyai budak bernama Tarak dan di masa lalu dia pernah melawan kekaisaran tetapi tertangkap dan dijadikan sebagai budak. Dia ingin bertarung kembali tetapi masih perlu untuk melunasi hutang kepada Hickman yang telah membebaskannya. I have a debt on my name and I honor my debts. Well, I do love to gamble. Here we go. Hickman lalu menawarkan sebuah taruhan jika Tarak mampu untuk menjinakkan makhluk bernama Benis dia diizinkan pergi, namun jika dia gagal mereka harus menjadi budaknya. Mereka menerima taruhan itu dan Tarak segera mendekat ke arah Benis yang sedang amukan menggoyangkan tubuhnya untuk melepaskan rantai. Tarak lalu berlutut di hadapannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud jahat dan berbicara dengan bahasa pertemanan kepada Benis bahwa kita ini memiliki situasi yang sama, berada di wilayah yang jauh dari rumah juga dirantai pula. Dan dengan kata-kata ramah itu Tarak berhasil menjalin ikatan dengan Benis yang segera dia bebaskan dari rantai yang mengikatnya untuk kemudian menungganginya dan mereka pun terbang bersama tetapi Benis belum terbiasa melakukan penerbangan dengan pengendara sehingga dia pun hampir menabrak batu beberapa kali dan pada satu titik Tarak jatuh di tepi tebing tetapi dia segera berdiri kembali dan melompat ke arah Benis untuk menungganginya lagi dan sekarang mereka terbang dengan Jones Jones lalu segera kembali menuju peternakan tanpa masalah berarti. There. Tarak diizinkan pergi bersama kelompoknya dan Hickman yang sombong mencoba untuk menunggangi Benis tetapi makhluk itu mengamuk dan lantas melemparkannya lalu membunuh Hickman dengan cakarnya. Cora terkesan kepada Tarak bukan karena melihat ototnya yang seksi melainkan keberaniannya dan Kai segera membawa mereka untuk bertemu ke lebih banyak prajurit yang mungkin mau ikut ke kelompok mereka hingga beberapa saat kemudian mereka tiba di Dagus dan bertemu dengan Ece berpedang bernama Nemesis yang sedang akan melakukan misi pribadinya untuk mengejar Harada dan dia adalah bala-bala hanit, bala-bala enak dicabe.
laba-laba yang anak-anaknya telah dibunuh oleh kekaisaran dan menculik seorang anak manusia untuk mencari keadilan. Nemesis mencoba berunding dengannya dengan mengatakan bahwa aku juga sama telah kehilangan anak-anakku oleh kekaisaran, tetapi Harada tidak mau mendengarkannya dan segera menyerang menggunakan pedangnya, dan Nemesis segera menangkis kaki Harada, lalu memotongnya, membuat anak kicik itu terjatuh dari pangkuan Harada dan diselamatkan oleh Gunner. Harada mampu menjatuhkan Nemesis, tetapi karena dia memiliki gunlet mekanis, tangannya yang tercolok tidak terasa baginya. Dan Nemesis mampu melakukan serangan balik dengan memotong kaki lain dari Harada yang segera menjatuhkannya lagi. Kemudian dia bergegas untuk membunuh Gunner dan si bocil, namun Nemesis mencolokkan pedangnya ke bujur Harada, yang lantas menggunakan sarung pedangnya untuk mengaktifkan pedangnya yang seketika berubah warna menjadi merah, dan dia segera meluncur di lantai dan menyabet bujur Harada sekali lagi, sebelum akhirnya mencolok dada Harada sampai mati saat dia dicekik oleh makhluk humanoid jadi-jadian itu. Tanpa babi babe, Nemesis segera bergabung dalam kelompok dan mereka lepas landas kembali, yang mana di dalam kapal Cora berbagi cerita lagi tentang dirinya kepada Gunner, bahwa karena dia adalah anak angkat Belarus, dia menjadi bagian pengawal Tuan Putri. Dia melindungi sang putri yang mempunyai kekuatan unik untuk menghidupkan kembali makhluk di dunia ini. Dan hari itu Cora masih merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkannya ketika hari penyerangan. Things that made me. Beberapa waktu kemudian kelompok itu tiba di planet Polox dan mengunjungi arena di mana puluhan prajurit meninggoy setiap hari, dan di sana mereka menemukan Jenderal Titus yang terlihat cukup memprihatinkan, yang segera mereka seret ke dalam ruangan untuk dibersihkan, tetapi dia segera memprotesnya. Dan Jenderal Titus ini dulunya adalah komandan Raja Tua, tetapi kini dia mengalami depresi berat ketika para pasukannya terbunuh ketika dia mencoba untuk menyerah, yang pada awalnya Titus tidak mau melu atau ikut untuk bertarung, tetapi dia berubah pikiran ketika Cora menawarkannya kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Sementara para pemburu hadiah membawa informan ke hadapan Nobel yang berjanji akan membebaskannya jika dia memberikan informasi, yang alhasil pria itu memberitahukan bahwa Blood X Brother sedang berada di bawah perlindungan Raja Levitic, dan setelah mengetahui hal itu, Nobel yang ingkar janji pun segera membunuhnya. Di sisi lain, tim Cora telah tiba di planet Saran dan bertemu dengan Raja Levitic yang setuju mengatur pertemuan bersama para pemberontak. Dan tak berlama-lama Blood X Brother muncul dengan barudak pemberontaknya dan Cora memberitahu tentang misi mereka. Dan walaupun peluang untuk menang rendah, tetapi dia mengatakan bahwa rakyatnya selalu memberikan mereka stok makanan, dan maka dari itu Darion setuju untuk membantu. Lalu sebelum pergi, dia mendekati pasukannya memberikan pidato yang sedikit mengucurkan ingus sambil meminta sukarelawan, sehingga beberapa pasukan setuju untuk ikut bersamanya. Setelah itu kelompok tersebut pergi bersama sekutu baru mereka yang di dalam kapal. Kai mengatakan bahwa dia sangat terinspirasi dengan mereka sehingga dia ingin membantu mereka bertarung, namun sebelum itu dia masih memiliki beberapa kotak untuk dikirim, sehingga Cora pun setuju untuk ngetem terakhir kali sebelum mereka kembali pulang. In the cargo hold, I got buyers waiting on Gondval. Hunt the Canes known for their patience. Of course, and let them know we're on our way. Tak lama setelah kelompok Cora meninggalkan Charon, Nobel datang dan menghancurkan planet tersebut. Juga dia membunuh Levitic dengan tokatnya karena menolak untuk memberitahu lokasi keberadaan Blood X Brother. Dan ketika angkatan udara menghancurkan tempat tersebut, dia dikirimi pesan oleh seseorang yang memberitahu lokasi untuk menemukan para pemberontak. Hingga beberapa waktu kemudian tim tiba di Gondal dan mereka membantu Kai menurunkan muatan. Namun pada saat itu Cora melihat ke arah Kai yang sedang ngobrol dengan para penduduk dan dia merasakan, wah, aya nu teu cereg ye. Dan tiba-tiba sebuah pesawat ruang angkasa Empire yang memang sedang bersembunyi melepaskan tembakan dan menjatuhkan sebagian besar kapal mereka bersamaan dengan grupan robot yang segera menangkap mereka dan membuat sebagian dari tim tertangkap. Now is not the
claim to be a hero. Kai lalu mengungkapkan niatnya yang sebenarnya bahwa dia tahu Korra adalah seseorang yang sangat dicari di alam semesta oleh kekaisaran. Karena dia adalah mantan komandan ATX yang kapalnya akan dibayar dengan harga selangit. Dan ibarat sambil menyelam makan bubur, Kai menggunakannya untuk mengumpulkan buronan yang juga sedang dicari oleh kekaisaran. Sehingga menurutnya dia akan cuan sekebon. Nobel tiba dengan anak buahnya dan segera mengambil pistol Korra, sementara Kai mengambil gunner untuk menyuruhnya membunuh Korra dengan senjata yang berada di bawah robot, juga memberitahunya bahwa dia hanya seorang petani dan akan dibebaskan jika dia menuruti perintahnya. Yang mana ketika Gunner sedang menempelkan senjata dan bersiap untuk menembak, tiba-tiba madep, Gunner malah menembak Kai dan setelah terlepas Korra segera mengambil senjata untuk membela dirinya dari anak buah Nobel yang menghujaninya dengan tembakan, dan Korra segera menembak sebuah kotak hingga menyebabkan ledakan yang menghempaskan musuhnya. Gunner menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan rekan-rekannya dan para prajurit beserta Nemesis segera menebas orang-orang menggunakan pedang yang menyala abangku sambil dibantu oleh Tarak, Gunner dan Titus yang menembaki musuh dari belakang. Di sisi Darion, dia segera melemparkan beberapa musuh keluar jembatan lalu segera memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan beberapa kapal yang berhasil selamat dari ledakan tersebut. Namun pada saat kelompoknya sedang menaiki pesawat, Nobel memerintahkan pesawat luar angkasanya untuk keluar dan pesawat itu segera melepaskan tembakan ke kapal para pemberontak. Melihat hal itu, Dorian yang marah mengambil sebuah batangan besi dan menggunakannya untuk memukuli tentara sebelum dia menaiki jembatan sambil berlari untuk membalaskan kematian anak buahnya. Tetapi sayangnya dia gagal mencolok si driver. Namun karena kegigihannya dalam colok-mencolok, dia berhasil mencolok musuh hingga dapat menghentikan serangan bersamaan dengannya yang tewas karena terkena tembakannya. Tubuhnya pun jatuh dengan kapal yang jatuh juga ke arah jembatan. Korra yang aral pun keluar dari tempat ngumpetnya dan segera berlari sambil menembak beberapa tentara secara acak untuk mengejar Nobel. Bersama dengan kapal yang jatuh menghancurkan jembatan, tetapi Nobel selamat dalam insiden tersebut. Begitupun dengan Korra yang nyorosot di lantai untuk mencapai Nobel, dan mereka kini berada di tempat mengapung. Namun fokus kita adalah mereka kini mulai bertarung dengan tangan kosong. Hushishi. Setelah saling bertukar pukulan, Nobel menonjok Korra hingga keluar dari tempat tersebut, tetapi Korra berhasil berpegangan di tali. Yang mana ketika Nobel akan memutuskan talinya, Korra menggunakan tali sebagai cambuk hingga Nobel pun jatuh sebelum akhirnya Korra bisa naik kembali. Pertarungan pun belum beres ternyata, dan Korra menggunakan tali untuk memblokir serangan tongkat Nobel yang pada akhirnya Korra dapat mematahkan tongkat tersebut dan menggunakan potongan kecil untuk menusuk kakinya. Dan Nobel mencoba untuk terus bertarung, tetapi sekarang dia sudah mulai melemah hingga Korra dengan mudah mematahkan kedua lengannya dan menggunakan tongkat miliknya untuk menusuk tubuh Nobel sebelum akhirnya melakukan hal yang serupa yang sering dia lakukan oleh Nobel untuk membunuh, yaitu dengan cara menakol kepalanya hingga dia pun terjatuh ke bawah. This is perfect. Setelah pertarungan beres, Tarak menggunakan tali untuk menarik tempat mengapung itu ke dekat jembatan untuk menyelamatkan Korra. Anggota tim untungnya selamat dan mereka pergi kembali untuk menuju Veld, di mana mereka sekarang sudah siap 100% untuk menjaga para barudak petani di masa depan. Di belakangnya Jimmy mengawasi mereka sambil mengenakan mahkota yang ia buat. Sementara tubuh Nobel telah ditemukan, namun di sini terungkap bahwa Nobel sebenarnya bukan manusia, melainkan adalah sebok karena teknik penyembuhannya yang membuka tubuh Nobel lalu menghubungkan tautan ke syarafnya. Dan ketika air mengelilingi tubuhnya, pikirannya muncul di hadapan Belarus yang menegur Nobel atas kegagalannya sambil memukul-mukul es yang berada di bawah pijakannya. Nobel diperintahkan Belarus untuk menangkap Korra hidup-hidup agar dia bisa membunuhnya sendiri bersamaan dengan tongkatnya yang memecah es untuk mengirim kesadaran Nobel kembali ke tubuhnya, yang di sana para dokter tidak merasakan aktivitas otak Nobel dan mereka segera menyuntikkan sesuatu yang kuat-kuat, entah apa itu, gak tahu, yang jelas bukan obat kuat, untuk menghidupkannya kembali. Dan tiba-tiba dia pun berteriak bersamaan dengan film yang beresan. Dan sampai jumpa di Rebel Moon Part 2 ya kawan-kawanku, sebangsa, senegara, sealam dunia, dan seakhirat kalau ada, sealam semesta dan sekitarnya, oke? Dan bye-bye.